Menilai ada 3 alasan Shin Tae-yong bisa comeback ke timnas Indonesia. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat sebagai calon pelatih timnas Indonesia setelah PSSI resmi memecat Patrick Kluivert pada Kamis, 16 Oktober 2025. Nama Shin Tae-yong disodorkan banyak pencinta sepak bola tanah air ke PSSI karena sederet prestasi yang ditunjukkan selama membesut timnas Indonesia pada 2020 hingga 2025. Dalam periode tersebut, tiga alasan di bawah ini dapat dijadikan pertimbangan PSSI untuk mendatangkan kembali pelatih asal Korea Selatan tersebut. Berikut 3 alasan Shin Tae-yong segera comeback ke timnas Indonesia. 1. PSSI tak perlu keluarkan uang tambahan untuk bayar pelatih baru. PSSI hingga kini masih membayar kompensasi pemecatan Shin Tae-yong hingga 2027. Jika PSSI kembali memanggil Shin Tae-yong, mereka tak harus membayar pelatih baru, karena hanya perlu menggaji pelatih 55 tahun tersebut. PSSI tidak perlu mengeluarkan uang lagi karena gajinya, Shin Tae-yong, dicicil. Shin Tae-yong ini mungkin bahasanya di meja pojokan. Kalau PNS zaman dulu mungkin tahu. Kasarnya mungkin begini, saya tetap gaji kamu tapi kamu enggak usah di sini. Jadi gajinya masih dibayar. Jadi kalau PSSI menunjuk Shin Tae-yong lagi, PSSI tidak perlu keluar duit untuk bayar pelatih baru, kata Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Minggu, 19 Oktober 2025. Kalau mendatangkan pelatih baru, tak hanya bayar gaji, tapi juga mengeluarkan uang untuk signing fee. Signing fee ini bukan Rp 10-20 juta, tapi mungkin ratusan juta. Kondisi ini mendatangkan Shin Tae-yong tentu sesuai dengan harapan pemerintah bahwa kita harus efisien, lanjut Bung Harpa. 2. Tersedia. Shin Tae-yong jadi manajer timnas Korea Selatan U23 saat lawan timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong saat ini tersedia karena tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong baru saja dipecat klub raksasa Korea Selatan, Ulsan HD. 3. Tak perlu beradaptasi dan dicintai supporter. Shin Tae-yong tak perlu beradaptasi karena mayoritas pemain timnas Indonesia mengenal ayah 2 anak tersebut. Satu lagi, mayoritas pencinta sepak bola tanah air juga disinyalir menginginkan Shin Tae-yong comeback. Shin Tae-yong tak perlu beradaptasi lagi karena sudah mengenal pemain timnas Indonesia. Para supporter juga saya yakin mayoritas ingin Shin Tae-yong comeback. Itu bisa terlihat dari nama Shin Tae-yong menggema mulai dari Australia, Arab Saudi hingga Sidoarjo, tegas Bung Harpa. Pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, menilai ada 3 alasan Shin Tae-yong bisa comeback ke timnas Indonesia. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat sebagai calon pelatih timnas Indonesia setelah PSSI resmi memecat Patrick Kluivert pada Kamis, 16 Oktober 2025. Nama Shin Tae-yong disodorkan banyak pencinta sepak bola tanah air ke PSSI karena sederet prestasi yang ditunjukkan selama membesut timnas Indonesia pada 2020 hingga 2025. Dalam periode tersebut, timnas Indonesia mencetak berbagai sejarah seperti lolos fase gugur Piala Asia untuk pertama kali, hingga melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu, ada opsi lain bagi PSSI, yakni mendatangkan pelatih baru di luar Shin Tae-yong. Meski begitu, 3 alasan di bawah ini dapat dijadikan pertimbangan PSSI untuk mendatangkan kembali pelatih asal Korea Selatan tersebut. Berikut 3 alasan Shin Tae-yong segera comeback ke timnas Indonesia. 1. PSSI tak perlu keluarkan uang tambahan untuk bayar pelatih baru. PSSI hingga kini masih membayar kompensasi pemecatan Shin Tae-yong hingga 2027.
Jika PSSI kembali memanggil Shin Tae-yong, mereka tak harus membayar pelatih baru, karena hanya perlu menggaji pelatih 55 tahun tersebut. PSSI tidak perlu mengeluarkan uang lagi karena gajinya, Shin Tae-yong, dicicil. Shin Tae-yong ini mungkin bahasanya di meja pojokan. Kalau PNS zaman dulu mungkin tahu. Kasarnya mungkin begini, saya tetap gaji kamu tapi kamu enggak usah di sini. Jadi gajinya masih dibayar. Jadi kalau PSSI menunjuk Shin Tae-yong lagi, PSSI tidak perlu keluar duit untuk bayar pelatih baru, kata Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Minggu, 19 Oktober 2025. Kalau mendatangkan pelatih baru, tak hanya bayar gaji, tapi juga mengeluarkan uang untuk signing fee. Signing fee ini bukan Rp 10-20 juta, tapi mungkin ratusan juta. Kondisi ini, mendatangkan Shin Tae-yong, tentu sesuai dengan harapan pemerintah bahwa kita harus efisien, lanjut Bung Harpa. 2. Tersedia. Shin Tae-yong jadi manajer Timnas Korea Selatan U23 saat lawan Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong saat ini tersedia karena tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong baru saja dipecat klub raksasa Korea Selatan, Ulsan HD. 3. Tak perlu beradaptasi dan dicintai supporter. Shin Tae-yong tak perlu beradaptasi karena mayoritas pemain Timnas Indonesia mengenal ayah dua anak tersebut. Satu lagi, mayoritas pencinta sepak bola tanah air juga disinyalir menginginkan Shin Tae-yong comeback. Shin Tae-yong tak perlu beradaptasi lagi karena sudah mengenal pemain Timnas Indonesia. Para supporter juga saya yakin mayoritas ingin Shin Tae-yong comeback. Itu bisa terlihat dari nama Shin Tae-yong menggema mulai dari Australia, Arab Saudi hingga Sidoarjo, tegas Bung Harpa.